Bab ruang untuk kesalahan dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, membahas bagaimana kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan keuangan, dan bagaimana strategi yang memperhitungkan kemungkinan kegagalan dapat membantu kita tetap bertahan dalam jangka panjang. Beberapa contoh terbaik perilaku finansial cerdas bisa kita temukan di tempat yang tidak terduga, yaitu di kasino Las Vegas. Bukan semua penjudi, tentunya. Namun segelintir pemain blackjack yang melakukan penghitungan kartu bisa mengajari kita sesuatu yang sangat penting dalam mengelola uang, yaitu perlunya ruang untuk kesalahan. Dasar penghitungan kartu blackjack sederhana. Tidak ada yang bisa tahu pasti kartu apa yang akan dikeluarkan berikutnya oleh bandar. Namun, dengan mengingat kartu apa saja yang sudah keluar, kita bisa memperkirakan kartu apa saja yang masih ada di tumpukan. Dengan melakukan itu, kita bisa tahu peluang kartu tertentu dikeluarkan oleh bandar. Sebagai pemain, kita bertaruh lebih banyak bila peluang mendapat kartu yang kita inginkan itu besar, dan lebih sedikit bila peluangnya kecil. Sistem penghitungan kartu ampuh karena mengubah peluang menjadi sedikit lebih menguntungkan pemain. Namun, jika bertaruh terlalu besar, kalaupun peluang menang tampak besar, lalu kita keliru, kita bisa kalah besar, sehingga tidak punya cukup banyak uang untuk terus bermain. Tidak pernah ada saat ketika kita sangat benar, sehingga bisa mempertaruhkan semua yang kita punya. Kita harus memberi ruang untuk kesalahan. Kita harus merencanakan rencana kita tidak berjalan sesuai rencana. Sejarah penuh dengan gagasan bagus, sampai tidak ada bedanya dengan gagasan buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah karena hal itu mengakui bahwa ketidakpastian, sifat acak kebetulan adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Satu-satunya cara berurusan dengannya adalah memperbesar perbedaan antara apa yang kita pikir akan terjadi dengan apa yang bisa terjadi sambil terus membuat kita mampu bertarung lagi besoknya. Benjamin Graham dikenal karena konsep margin keamanan. Dia menulis mengenai konsep itu dengan panjang lebar dan terperinci secara matematis. Namun, rangkuman teorinya yang paling menarik adalah ketika dia mengatakan di satu wawancara bahwa tujuan margin keamanan adalah membuat perakiraan yang tidak diperlukan. Sulit menyangkal betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Margin keamanan, kita bisa menyebutnya ruang untuk kesalahan atau redundansi, adalah satu-satunya cara efektif untuk aman menyusuri dunia yang dikuasai kemungkinan, bukan kepastian. Perakiraan tepat sulit dibuat. Margin keamanan Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu memandang dunia di depan kita hitam putih, bisa diprediksi, atau sudah pasti. Area abu-abu adalah cara terbaik untuk maju. Namun, orang biasanya meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan di hampir segala hal terkait uang. Analisis saham memberi harga sasaran pasti kepada klien, bukan kisaran harga. Pembuat perakiraan ekonomi memprediksi hal-hal dengan angka pasti, jarang dengan probabilitas luas. Pengamat yang berbicara dengan yakin akan lebih diikuti daripada yang berkata, kita tidak bisa tahu pasti, dan yang berbicara menggunakan kemungkinan. Kita melakukan itu di segala jenis upaya keuangan, terutama yang berhubungan dengan keputusan kita sendiri. Ahli psikologi Harvard Max Bazerman pernah menunjukkan bahwa ketika menganalisis rencana renovasi rumah orang lain, sebagian besar orang akan memperkirakan biaya proyeknya akan melebihi anggaran antara 25% dan 50%. Namun, untuk proyek sendiri, orang akan memperkirakan bahwa renovasi akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Lantihinyo. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tidak ingin mengambil risiko besar atau tidak yakin dengan pandangannya. Namun bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan memungkinkan kita punya ketahanan menanggung berbagai potensi hasil, dan ketahanan memungkinkan kita ada cukup lama untuk menunggu peluang mendapat untung dari hasil yang berkemungkinan kecil akhirnya terwujud. Hasil paling besar terjadi paling jarang, entah karena memang tidak sering terjadi atau karena butuh waktu untuk penumpukan. Jadi orang dengan cukup ruang untuk kesalahan dalam strateginya, uang kas, bisa menanggung kesulitan di bagian lain saham,
dan punya keunggulan dibanding orang yang langsung habis semua kalau keliru. Bill Gates mengerti hal itu dengan baik. Ketika Microsoft masih muda, dia berkata bahwa dia membuat pendekatan sangat konservatif, yaitu ingin punya cukup uang di bank agar bisa membayar gaji semua orang selama setahun, bahkan jika tidak ada pemasukan. Warren Buffett menyatakan gagasan serupa ketika dia memberitahu pada pemegang saham Berkshire Hathaway pada 2008. Saya sudah berjanji kepada Anda sekalian untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang kas berlebih. Kalau dipaksa memilih, saya tidak akan menukar kemampuan tidur nyenyak pada malam hari dengan peluang laba ekstra. Ada beberapa tempat spesifik bagi investor guna mempertimbangkan ruang untuk kesalahan. 1. Volatilitas, yaitu naik turunnya nilai. Bisakah kita selamat kalau aset kita merosot 30% nilainya? Di atas kertas barangkali bisa, dalam hal masih bisa melunasi kewajiban dan menjaga aliran kas positif. Namun bagaimana dengan dampak mentalnya? Gampang saja meremehkan apa pengaruh kemerosotan 30% ke jiwa kita. Kepercayaan diri kita bisa hancur ketika kesempatan sedang bagus-bagusnya. Ada beberapa investor yang berhenti jadi investor sesudah rugi karena mereka lelah. Tabel bisa memberitahu kita kapan angka-angkanya bagus atau jelek. Namun, tabel tidak bisa memberitahu perasaan kita ketika mengantar tidur anak-anak kita pada malam hari sambil bertanya-tanya apakah keputusan investasi yang kita buat itu kesalahan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Perbedaan antara apa yang kita bisa tanggung secara teknis versus emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang kadang dilupakan. Yang lainnya adalah tabungan pensiun. Kita bisa mempelajari sejarah dan melihat bahwa misalnya bursa saham Amerika telah memberi hasil tahunan rata-rata 6,8% sesudah inflasi sejak tahun 1870-an. Itu perkiraan yang masuk akal untuk kita jadikan asumsi harapan hasil portofolio terdiversifikasi kalau menabung untuk masa pensiun. Namun bagaimana jika hasil masa depan lebih rendah? Bagaimana misalnya ternyata pada masa pensiun kita terjadi di tengah pasar bearish brutal, seperti tahun 2009. Bagaimana jika pasar bearish masa depan membuat kita takut sampai menjual semua saham, sehingga malah melewatkan pasar bullish sesudahnya? Jadi hasil yang kita benar-benar dapatkan kurang daripada rata-rata pasar. Cara pemecahannya sederhana. Sediakan ruang untuk kesalahan ketika memperkirakan hasil masa depan. Itu lebih merupakan seni daripada sains. Kita asumsikan hasil masa depan yang akan kita dapat sepanjang hidup akan sepertiga kali lebih rendah daripada rata-rata dalam sejarah. Jadi kita menabung lebih banyak daripada yang akan kita tabung jika kita berasumsi bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Itu margin keamanannya. Masa depan boleh jadi lebih buruk daripada sepertiga masa lalu, tapi tidak ada margin keamanan yang menawarkan garansi 100%. Pengaman sebesar sepertiga sudah cukup untuk membuat kita tidur nyenyak pada malam hari. Ruang untuk kesalahan bukan hanya memperlebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi kita dari hal-hal yang tidak bakal kita bayangkan, yang bisa menjadi keadaan terburuk. Pertempuran Stalingrad ketika Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah. Di dalamnya ada cerita-cerita dahsyat mengenai bagaimana orang menghadapi risiko. Satu cerita berasal dari akhir 1942, ketika satu kesatuan tank Jerman bersiap menjadi pasukan cadangan di padang rumput di luar kota. Ketika tank sangat diperlukan di garis depan, terjadi sesuatu yang mengagetkan semua orang. Hampir tidak ada tank yang bisa bergerak. Dari 104 tank di kesatuan itu, tidak sampai 20 yang bisa menyala. Para insinyur segera menemukan masalahnya. Ahli sejarah William Craig menulis, sesudah tank berminggu-minggu tidak aktif jauh dari garis depan, tikus bersarang di dalamnya dan menggerogoti isolasi sistem kelistrikan. Jerman punya peralatan paling canggih di dunia ketika itu. Namun, mereka kalah oleh tikus. Bayangkan kekesalan mereka. Hampir pasti itu tidak pernah terpikir. Perancang tank mana yang memikirkan perlindungan dari tikus? Jelas bukan yang masuk akal. Dan bukan yang mempelajari sejarah tank.
Namun, hal-hal semacam itu selalu terjadi. Kita bisa merencanakan menghadapi semua risiko kecuali yang terlalu gila menurut kita. Dan yang gila itu bisa menyebabkan kerusakan paling besar karena terjadi lebih sering daripada yang diduga dan kita tidak punya rencana menghadapinya. Satu patokan bagus bagi banyak hal dalam kehidupan adalah bahwa segala yang bisa rusak pasti akan rusak. Jadi jika banyak hal mengandalkan satu hal bekerja dengan baik dan hal itu rusak, maka kita tinggal menunggu bencana. Itulah titik kegagalan. Beberapa hal luar biasa hebat dalam menghindari titik kegagalan. Sebagian besar sistem kritis di pesawat punya cadangan, dan cadangannya punya cadangan juga. Pesawat jet modern punya 4 sistem kelistrikan yang berlebih. Pesawat bisa terbang dengan satu mesin, dan secara teknis bisa mendarat tanpa mesin. Karena tiap pesawat jet harus mampu berhenti di landasan menggunakan rem saja, tanpa dorongan ke belakang dari mesin. Jembatan gantung juga harus bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa ambruk. Titik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek tanpa tabungan untuk bantalan antara belanja masa kini dan belanja masa depan. Trik yang sering dilupakan, bahkan oleh orang yang paling kaya, adalah bahwa kita tidak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh-boleh saja menabung untuk membeli mobil, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Namun, penting juga untuk menabung demi hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau dibayangkan, seperti tikus. Bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana kita tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, bab ruang untuk kesalahan dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, mengajarkan bahwa kesalahan dan ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan finansial. Dengan memiliki margin untuk kesalahan, kita bisa lebih siap menghadapi kejutan dan memastikan ketahanan finansial dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.